guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Melihat Huatian mencabut gunung dan membuka danau, menemukan mayat naga dan harta karun di ruang bawah tanah di bawah puncak gunung, Raja Heiyu hampir menyemburkan darah. Dia berjuang dengan ratusan ular raja air hitam di sini, tetapi Huatian mengambil keuntungan besar. Pada saat ini, dia membuat keputusan yang menentukan, dan tubuhnya menyusut tajam dan jatuh ke lumpur di bawah danau. Segera setelah Raja Heiyu terbang ke bawah dan berubah menjadi energi jahat, dia akan mengambil tulang naga langit sepanjang 1000 kaki ini. Ratusan ular raja air hitam yang awalnya bertarung melawan jiwanya yang gelap tiba-tiba kehilangan tekanan mereka, dan melihat bahwa gunung yang mereka jaga ditarik ke atas, memperlihatkan gua di dalamnya, dan pada saat yang sama tubuh naga langit primordial dijaga oleh mereka juga terungkap. Ketika dia keluar, dia sangat marah dan terbagi menjadi dua kelompok. Gelombang pukulan ke Huatiandu, gelombang pemusnahan ke bawah. Raja Heiyu, kamu mencari kematian, kata Huatian menjentikkan lengan bajunya, pedang terbang keluar, dan itu berubah menjadi energi pedang tajam sepanjang 1000 meter, seolah-olah hendak memotong dunia. Pedang Dewa Panu, kata Heiyu Wang terkejut. Dia tidak menyangka Huatian membuka danau dan mengangkat gunung. Dia benar-benar bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Dia segera melambaikan backhand-nya dan bendera panjang dikibarkan dalam upayanya. Itu menahan cahaya pedang, tapi itu tidak berguna, dan spanduk panjang itu segera dihancurkan. Pedang seni bela diri Huatiandu sebenarnya adalah senjata Tao, dan kekuatannya masih ada di atas langit darah pedang sihir. Secara khusus, kekuatan sihir modal Huatian digunakan untuk mengaktifkannya, yang merupakan kekuatan penghancur dunia. Tidak mungkin, kata Heiyu. Dia hanya bisa menampilkan jiwa gelapnya, mengambil pedang terbang dan bertarung bersama. Hanya takdirnya sendiri Vexian surga dan bumi yang dapat menahan kekuatan Taoisme. Meskipun dia adalah master dari 9 lapisan kekuatan magis, dia juga tidak memiliki alat Dao. Bahkan Kaisar Hantu tidak memiliki senjata Tao, bagaimana dia bisa memilikinya? Kamu ular raja air hitam, aku tidak ingin membunuhmu. Aku akan mengambil semuanya dan membantuku menjaga puncak Tianduku. Kata Huatian dapat memisahkan sarana, dan lengan baju besar menjentikkan dari lengan baju. Tungku pil terbang keluar darinya. Tiba-tiba, awan keberuntungan menyapu langit, dan ular raja air hitam itu tidak bisa bergerak sekaligus. Semuanya terbang ke tungku pil. Tungku pil ini sebenarnya adalah alat Tao. Jauh lebih kuat dari 5 penjara Raja Ding. Huatian menggunakan 2 alat Tao sekaligus, dan tampaknya harta ini pasti akan diperolehnya. Harta karun kali ini akan membuatnya sangat kaya, termasuk kerangka naga langit, puncaknya dari kristal naga darah, dan ruang bawah tanah yang ditekan di bawah puncak, dan ada juga senjata sihir yang samar-samar kuat di dalamnya. Jika dia mendapatkan semuanya, nilainya mungkin di atas puluhan miliar pil. Ini adalah rejeki nomplok yang sangat besar. Di depannya, ular raja air hitam itu akan dikumpulkan oleh Huatiandu ke dalam tungku pil, dan di samping tulang Tianlong yang besar, tiba-tiba fluktuasi udara berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian 2 pangeran muncul, itu adalah pangeran 13 dan yang lainnya. Dan di antara para pangeran, pangeran keempat dengan tingkat kultivasi tertinggi, Pangeran Yi. Kerangka naga, kata Pangeran Yi ketika muncul, matanya berdenyut hebat, dan kekuatan tak terlihat meledak dari atas kepalanya, seperti dewa yang tersembunyi di semacam ruang paralel, dan dalam satu klik, dia mengeluarkan kerangka naga langit. Tanpa diduga, Pangeran keempat dapat dibudidayakan menjadi jiwa yang tak terlihat, langit dan bumi, dan mencapai kekuatan supernatural tingkat ke-9. Mereka memang yang terbaik di antara para pangeran, tetapi mayat naga surgawi dan buku rahasia naga surgawi di mulutnya adalah semua hal yang harus saya dapatkan.
Tapi saya tidak akan membiarkan pangeran keempat menderita. Ada istana naga di ruang bawah tanah di bawah puncak kristal naga darah. Ada banyak harta karun yang kuat di istana naga, dan bahkan ada lebih dari selusin harta langka. Anda dan pangeran besar Zifeng bagaimana mencari solusinya? Kata Hua Tiandu mengambil puncak gunung kristal naga darah dengan satu tangan, memaksa air danau dengan kekuatannya, dan menggunakan pedang ilahi Panwu dengan satu tangan untuk mengepung Raja Heiyu. Selain itu, dia mengambil tungku pil untuk mengumpulkan ratusan ular Raja Air Hitam. Itu juga dapat memisahkan tangan untuk menghadapi kemunculan tiba-tiba Pangeran Yi. Dia membuat suara keras, dan kepalanya terangkat untuk membebaskan Panwu Yuanshen dunia dan bumi. Tekanan langsung turun. Ini dilakukan, dan dasar danau tiba-tiba retak di mana-mana oleh gempa lagi, dan gempa bumi terjadi. Pangeran Yi dan Pangeran ke-13 dan semua pangeran dianiaya untuk mundur. Ketika Panwu Yuanshen Hua Tiandu bergerak, dia menelan tulang Tianlong. Dalam perbendaharaan Crypt Dragon Palace itu, meskipun ada beberapa pil ajaib, tetapi tidak ada pil aneh surgawi yang kuat dan perangkat Tao. Bagi saya, itu tidak ada gunanya. Hanya mayat Tianlong, buku rahasia Tianlong, bagiku masih ada banyak kegunaannya. Tuan Hua akan menyerahkannya padaku. Kata pangeran keempat, Pangeran Yi, memancarkan amarah yang kuat di wajahnya, dan tiba-tiba, peluit pedang bergema di udara dengan radius lebih dari 10 mil jiwa tak terlihat miliknya benar-benar dipenggal ke Hua Tian. Dia benar-benar berani bergerak menuju Hua Tian. Haha, Pangeran Yi, jika kamu berlatih selama 1000 tahun lagi, kamu akan bisa bersaing denganku. Sekarang kamu tidak bisa. Meskipun Hua Tiandu berbicara, dia tidak tinggal diam. Panwu Yuanshen terus membengkak dan meraihnya dengan tangan besar. Hanya dalam satu klik, itu meremas massa udara tak terlihat di kehampaan, menyebabkan Pangeran Yi memuntahkan darah. Jiwa tak terlihat Pangeran Yi tidak memiliki jejak, membunuh orang secara tak terlihat, tetapi Hua Tian dapat melihatnya. Tulang Tianlong, bangun. Mengontrol semua orang, Hua Tian tidak ragu lagi, menggunakan metode yang ampuh untuk mengambil mayat Tianlong. Terbang di udara, itu seperti naga tulang putih besar yang memancarkan sinar matahari murni. Pada saat ini, cahaya keemasan yang sangat halus terbang ke tulang naga ini dengan kecepatan yang tak tertandingi, 1/1000 detik, dan udara hitam berkedip, memaksa mana Hua Tiandu pergi. Bayangan naga kuning terendam di tubuh naga langit ini. Kemudian, kerangka langit ini memiliki aura, dan matanya memancarkan cahaya kuning. Api kuning menyala, seolah-olah dirasuki oleh monster yang kuat. Tulang naga segera mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, dan dengan ayunan, udara di sekitarnya meledak, langsung melepaskan diri dari belenggu Panwu Yuanshen Hua Tiandu. Taktik sihir, kerasukan setan. Kata Hua Tian melihatnya, dia tiba-tiba marah. Dia segera tahu bahwa ini adalah iblis yang kuat, mencari kesempatan untuk merasuki tubuhnya di atas tulang naga langit, dan ingin berjuang untuk menguasai tulang naga langit. Jika dia tidak ingin menangkap puncak gunung kristal naga darah, memaksa air danau, dan berurusan dengan Black Yu King dan Pangeran Yi, dua kekuatan magis besar, kekuatan langit dan bumi, dia juga akan mengumpulkannya. Ratusan ular Raja Air Hitam, iblis yang kuat ini. Tidak mungkin bagi roh untuk memanfaatkan celahnya. Sekarang mana miliknya sebanding dengan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang, tetapi dia belum dapat mengambil setengah langkah penting. Dalam kemarahan yang hebat, Panwu Yuanshen mengeluarkan api, yang langsung terjalin pada kerangka Tianlong. Nyala api itu sebenarnya adalah warna yang kacau, seperti hitam dan bukan hitam, putih dan bukan putih. Setan yang kuat ini secara alami adalah Nagayan. Dia menunjukkan kekuatan supernatural dari Dao setan tertinggi sekaligus, dan ingin memiliki tulang naga langit. Meskipun tidak mungkin untuk menyempurnakannya sepenuhnya, tetapi itu dapat dikendalikan sedikit, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan benar-benar membuat marah Hua Tiandu dan mengeluarkan api kelahirannya sendiri, langsung membakarnya.
Fang Han, terserah kamu. Kendalikan Hua Tian. Yan berteriak dalam hatinya. Tepat ketika Hua Tian meledakkan jimat hidupnya, ujung tajam yang tidak kalah dengan pedang ilahi Panwu muncul di kepalanya. Begitu cepat. Bunuh Dava seketika. Tidak, ini adalah teknik pembunuhan yang lebih canggih daripada bunuh Dava seketika. Gumam Hua Tiandu sangat telepati, dan ketika ujungnya datang, mana di tubuhnya menyembur keluar lagi, tiba-tiba lebih keras. Untuk menangkap pemenggalan ini, berdengung, seperti ribuan lebah terbang bersama, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari kehampaan lagi, menusuk lubang besar di sekitar tubuhnya. Lampu pedang ini tampak seperti kuku jari manusia yang tajam, tetapi lebih kuat daripada pedang terbang. Fang Han lah yang melakukannya. Ia menggunakan Bai Di Jin Huang Slash, teknik pemenggalan yang lebih canggih daripada instan kill Dava. Selain itu, menggunakan tubuh sebagai pedang terbang lebih kuat daripada alat Tao seperti Raja Malam Berdarah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hua Tian telah melakukan banyak tugas dan membagi sebagian besar mananya. Saat ini, itu adalah cara yang paling tepat untuk membunuhnya. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dari sekarang. Pencuri yang baik, kata Hua Tiandu, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan menghilang tanpa jejak. Bahkan jika aura pedang dipotong ke dalam kehampaan, itu sebenarnya adalah metode gerakan seketika, tapi itu bukan kekuatannya sendiri. Karena Fang Han telah menemukan bahwa, pada saat dia tiba-tiba menghilang, sepotong liontin batu giok di lehernya berkedip-kedip, memancarkan kekuatan ruang yang misterius. Sayang sekali, ini adalah waktu ketika Hua Tian adalah yang terlemah. Jika saya menjadi Master Inti Emas dan memurnikan 9 hantu dan roh, mana saya akan menjadi 10 kali lebih kuat dari sekarang. Dengan ini, saya bisa membunuh Hua Tiandu. Kata Fang Han merasa sangat menyesal tentang ini, seolah-olah harta yang menggantung rendah telah hilang di depannya. Tapi dia ditentukan dalam pikirannya dan tidak pernah berhenti. Dalam sekejap, dia mengitari gunung kristal naga darah yang jatuh dan memasukkannya ke dalam gambar musim semi kuning. Setelah itu, dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan oleh angin, guntur, dan kilat, dia memancarkan energi iblis, dan gerbang api muncul dengan samar, dan ratusan ular raja air hitam terlibat di dalamnya sekaligus. Awalnya, ratusan ular raja air hitam sangat sulit dikumpulkan. Tapi Tunku Pil tahu Hua Tiandu mengumpulkan mereka bersama. Oleh karena itu, Fang Han mendesak pintu api dan mengumpulkannya seketika. Dia tidak mengambil Tunku Pil Dauki Hua Tiandu, karena tidak mungkin untuk memperbaikinya. Bahkan jika dia menelannya secara paksa, dia akan menyebabkan kekacauan di peta Huang Quan, dan seluruh dunia akan terbalik. Saat Hua Tian menyesuaikannya, semuanya selesai. Melihat metode Hua Tiandu, Fang Han tahu bahwa dia belum menjadi lawan. Hanya dengan mengolah inti emas dan memurnikan 9 hantu dan roh, dia bisa bersaing. Setelah terus-menerus mengumpulkan puncak gunung kristal naga darah dan ratusan ular raja air hitam, tubuh Fang Han berputar lagi, dan hanya dalam satu tembakan dia tiba di depan tulang kerangka naga langit primordial yang dimiliki oleh Yan. Dalam sekejap, situasi keseluruhan ditentukan. Kerangka naga langit, puncak kristal naga darah, dan ratusan ular raja air hitam semuanya dikumpulkan ke dalam gambar musim semi kuning. Dari titik ini, kita dapat melihat kekuatan Huang Kuantu, senjata sihir spasial lainnya, tidak mungkin bahkan mengumpulkan puncak gunung. Tentu saja, Hua Tian lah yang mencabut gunung itu. Fang Han mengendarai gunung untuk mendarat. Dia membuka peta mata air kuning dari bawah dan membiarkan gunung itu jatuh. Kalau tidak, akan sulit untuk mengumpulkan gunung itu. Setelah mengumpulkan begitu banyak harta, Fang Han keluar dalam waktu kurang dari sekejap mata. Jimat hidupnya berlari dengan panik, meningkatkan kecepatan, dan tubuh yang kuat hampir cenderung runtuh di bawah operasi kecepatan tinggi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa begitu cepat saat ini. Ini bisa digambarkan sebagai ledakan yang ekstrim.